Seperti itu, Pak. Oh, gitu ya. Ya, ya, ya. Oke, ya terima kasih informasinya. Nah, ini penting teman-teman, kalau kita kembalikan ke prinsip dasarnya sebetulnya membuat RPP tidak seperti itu ya. Ini saya berbeda pendapat dalam hal ini dengan Purno. Jadi yang namanya satu RPP itu adalah untuk satu KD, dalam hal ini panduan kita adalah, patokan kita adalah KD 3. Dan KD 3 itu kan punya pasangan dengan KD 4. Nah, dalam hal ini kita mengacu pada KD 3, itu satu RPP, satu KD itu menghasilkan satu RPP. Tetapi di dalam satu RPP itu bisa menjadi lebih dari satu kali pertemuan. Ya, jadi nanti di bagian kegiatan pembelajaran nanti bisa dirinci menjadi pertemuan 1, pertemuan 2 dan seterusnya. Tapi itu masih dalam satu RPP dan itu aturan dasarnya seperti itu sebetulnya. Tapi kalau setiap kali pertemuan itu menjadi satu RPP tersendiri, nah ini saya belum menemukan dasarnya. Oke, Pak, maksud saya tadi juga seperti itu. Jadi tadi saya salah menyampaikan kepada Pak Pur. Purna juga seperti itu, Pak, satu RPP namun menjadi beberapa pertemuan. Oh, gitu ya. Bukan menjadi beberapa RPP ya? Iya. Iya, oke. Nah, kalau itu benar, yang seperti itu betul. Karena memang prinsipnya begitu. Baik, nah teman-teman, kita hari ini melanjutkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Intinya adalah bagaimana tugas seorang guru itu setidaknya kan ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah merencanakan pembelajaran, yang kedua melaksanakan pembelajaran, dan yang ketiga adalah mengevaluasi pembelajaran. Nah, dalam hal ini penekanan pada kuliah kita di perencanaan ini adalah kemampuan teman-teman dalam melakukan perencanaan pembelajaran. Oke, saya akan coba sekarang kita mungkin setelah ini teman-teman saya minta untuk mengembangkan RPP yang sederhana atau yang sekarang kita kenal dengan RPP 1 halaman atau 1 lembar. Saya cari dulu bahannya ya, saya search dulu. Nanti kita akan kembangkan itu, sekalipun teman-teman sudah mengembangkan RPP yang utuh, dan memang idealnya kita ya mengembangkan RPP itu utuh gitu ya. Nah, tetapi sekarang ada kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa RPP itu menjadi satu bagian yang memberatkan, maka kemudian dikeluarkan kebijakan penyederhanaan RPP. Nah, sekalipun kita tidak terlalu sepakat dengan itu, tapi kita juga harus tahu ya. Karena nanti kondisi di lapangan bisa jadi ketika teman-teman nanti magang atau PPL itu sekolah sudah menuntut seperti itu, karena bisa jadi itu dipersepsikan bahwa RPP 1 halaman atau RPP 1 lembar itu menjadi sesuatu yang wajib diterapkan. Walaupun sebetulnya jelas panduannya, boleh tetap menggunakan RPP yang lama. Oke, sebentar ya. Baik, ini saya sampaikan dulu sedikit pengantar. Nanti kita akan menindaklanjutinya dalam penyusunan RPP yang sederhana itu. Ya, saya share dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, ya, Pak. Baik. Oke, makasih. Nah, ini yang
akhir-akhir ini memang sudah banyak dikenal di kalangan para pendidik, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, RPP sederhana yang sebetulnya menurut saya ya tidak ideal, tetapi sekalipun tidak ideal kita harus tahu apa yang mesti harus dilakukan di dalam penyusunan RPP sederhana ya. Baik, ini saya lewati saja, ini saya lewati. Nah, ini sebetulnya berawal dari pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah berjilid-jilid dan terakhir baru keluar beberapa hari yang lalu tentang pokok kebijakan Merdeka Belajar. Nah, di tahun 2019 pokok dari kebijakan Merdeka Belajar itu menyangkut 4 hal. Yang pertama berkaitan dengan USBN, ujian sekolah berstandar nasional, kemudian UN, kemudian RPP, dan yang keempat adalah PPDB zonasi, ya, penerimaan peserta didik dengan menggunakan zonasi. Nah, di situ ada beberapa hal yang dianggap sebagai satu terobosan yang bisa memperingan beban kerja guru, gitu ya. Karena selama ini ada sebagian yang menganggap bahwa pekerjaan penyusunan RPP itu beban bagi guru. Padahal kan kalau kita kembalikan ke asal muasalnya, itu menjadi tugas profesional yang harus dilakukan oleh seorang guru. Nah, sedikit mengingatkan saja bahwa apa yang dimaksud dengan RPP, RPP itu adalah rencana kegiatan pembelajaran untuk tatap muka. Nah, dalam hal ini makna tatap muka di masa pandemi ini bisa beralih menjadi tatap layar gitu ya, karena yang bertemu bukan muka tetapi layar. Untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, ini bisa kita lihat dasarnya dari Permendikbud nomor 22 tahun 2016 di standar proses. Saya pikir ini sudah tidak masalah bagi teman-teman. Nah, dokumen acuan pengembangan RPP itu mestinya dari silabus. Jadi saya harap teman-teman sudah mengembangkan silabus. Sudah ya? Jadi sebelum RPP sudah silabus ya teman-teman ya? Halo? Apakah teman-teman sudah mengembangkan silabus? Hanya mencari itu, Pak. Oh, mencari ya. Oke, ya karena memang prinsip dasarnya di kurikulum 2013 silabus itu tinggal pakai gitu ya, top down sifatnya. Itu diberikan oleh kementerian, dalam hal ini Kemendikbud. Ya, oke, enggak apa-apa. Tetapi sebetulnya guru juga boleh mengembangkan silabus ya. Jadi boleh menggunakan tapi juga boleh mengembangkan. Nah, dari situlah kita mengacu untuk penyusunan RPP. Jadi silabus yang sudah ada itu kita gunakan sebagai acuan di dalam menyusun RPP. Nah, RPP itu dikembangkan dari silabus dan disusun berdasarkan KD atau subtema. Mengapa di situ ada subtema? Karena ada beberapa level satuan pendidikan atau jenjang pendidikan itu pembelajarannya ada yang berdasarkan tema. Ya, kalau pada mata pelajaran biasanya berdasarkan KD, tetapi di SD itu bisa jadi berdasarkan tema. Ini sekedar mengingatkan bahwa tujuan penyusunan RPP itu adalah untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran bagi peserta didik dalam upaya untuk mencapai kompetensi dasar. Jadi muaranya adalah kompetensi dasar. Oleh karena itu, menyusun RPP itu dalam rangka guru punya mindset bahwa KD-nya harus bisa dicapai. Kompetensi dasarnya harus bisa dikuasai oleh peserta didik. Harus terbangun dengan baik, gitu ya. Itu mindsetnya. Bukan sekedar sebagai tugas administratif belaka, ya, tetapi itu menjadi satu panduan bagi dirinya khususnya. Bisa jadi nanti juga digunakan oleh orang lain, tapi setidaknya bagi dirinya, bagi seorang guru itu bagaimana nanti pembelajarannya dipandu dengan apa yang sudah dia rencanakan. Maka hukum penyusunan RPP itu sebetulnya adalah wajib ain. Ya. Jadi kewajiban menyusun RPP itu merupakan kewajiban setiap pendidik
Dalam hal ini berarti setiap guru pada satuan pendidikan. Ya, jadi RPP harus disusun secara lengkap dan sistematis, dan itu menjadi kewajiban. Dan hukumnya adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Ya. Jadi setiap guru wajib menyusun RPP. Maka nanti teman-teman kalau sudah menjadi guru menyusun RPP itu hukumnya adalah wajib. Nah, wajib berarti tidak bisa ditinggalkan, bukan sunnah, bukan mubah, bukan makruh, ya apalagi haram. Jadi hukumnya adalah wajib ain, bukan fardu kifayah. Artinya apa? Dalam setiap penyusunan RPP itu bayangannya adalah skenario apa yang akan dilakukan sehingga peserta didik itu mampu menguasai kompetensi dasar yang sudah ditetapkan. Nah, mengapa harus menyusun RPP? Jadi karena tadi orientasinya adalah menguasai KD, maka kenapa harus menyusun RPP? Supaya pembelajaran itu berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan jangan lupa efisien. Dalam hal ini efisien itu efisien mencapai KD tadi. Kemudian jangan lupa juga memotivasi peserta didik untuk bisa aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan baik fisik maupun psikologis peserta didik. Ini dasarnya begitu. Artinya apa? Bahwa RPP itu mestinya memberikan fleksibilitas kepada keunikan dari setiap individu. Nah, ini yang susah kan di situ penyusunan RPP. Karena apa yang dirancang oleh guru itu mestinya harus bisa dipotretkan secara akurat kepada peserta didik. Sehingga tidak menutup kemungkinan sekalipun mengajar di level yang sama, misalnya teman-teman nanti jadi guru SMA kelas 10, tapi ada 10 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, MIPA 4 misalnya. Di situ karena karakteristik siswanya berbeda-beda, maka bisa jadi untuk KD yang sama disusun RPP yang berbeda. Karena sifat keunikan dari setiap individu yang ada di dalam kelas yang diajar tadi. Jadi prinsipnya begitu. Ya. Kemudian yang perlu disadari adalah bahwa RPP itu bukan tugas administratif guru, tetapi bagian dari tugas profesi, ya, sebagaimana yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang nomor 20 nomor 14 tahun 2005. Ya. Undang-Undang Guru dan Dosen UGD pasal 20. Ya. Sebenarnya nanti di Sisdiknas itu juga menyinggung itu. Ya. Nah, oleh karena itu penyusunan RPP itu mestinya tidak dianggap sebagai beban, karena itu sebagai sebuah bayangan yang harus diekspresikan dalam bentuk rancangan tertulis. Ya, rancangan tertulisnya tadi itu digunakan sebagai panduan setidaknya bagi dirinya di dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, kemudian di akhir-akhir ini kan bergaung tentang penyederhanaan RPP. Jadi latar belakangnya adalah seringkali guru itu diarahkan untuk menulis RPP dengan rinci sehingga banyak menghabiskan waktu yang ternyata banyak tersita di dalam penyusunan RPP. Karena tugas guru yang sekarang diakui untuk bisa mendapatkan sertifikasi guru itu kan 24 jam mengajar dalam 1 minggu. Ya, ini menurut saya itu terlalu berat, ya, terlalu berat. Jadi kalau 24 jam itu kalau idealnya menurut saya 8 jam untuk pembelajaran di kelas, 8 jam untuk persiapannya, untuk penyusunan RPP, 8 jam untuk urusan kegiatan administrasi yang lain, itu idealnya. Tapi kalau diterjemahkan menjadi 24 jam minimal dalam 1 minggu tatap muka itu ya menurut saya terlalu berat. Nah, karena terlalu berat itu sebagian kalangan berpikiran bahwa tugas penyusunan perencanaan pembelajaran itu disederhanakan. Itu latar belakangnya. Nah, tentu saja karena disederhanakan tidak akan menjadi lebih ideal. Nah, kemudian di akhir tahun 2019 itu keluarlah edaran dari Mendikbud yang kita kenal sebagai edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 bahwa penyusunan RPP itu dilakukan dengan prinsip efisien, efektif,
dan berorientasi pada siswa. Nah, dari 13 komponen RPP sebagaimana sudah tertuang di dalam Permen nomor 22 tahun 2016 di standar proses pendidikan di dasar dan menengah itu, yang menjadi komponen itu adalah 3 hal, yaitu tujuan, langkah, dan evaluasi. Tujuan atau tujuan, kemudian langkah atau kegiatan, kemudian evaluasi atau assessment. Sehingga 3 komponen itu menjadi bagian inti dari RPP, sedangkan yang lainnya itu sebagai pelengkap, gitu ya, dianggap sebagai pelengkap. Sehingga karena sifatnya sebagai pelengkap, maka dianggap tidak wajib. Nah, siapa yang bertugas untuk menyusun RPP? Tentu saja kembali kepada prinsip dasarnya bahwa itu adalah melekat pada guru. Ya, maka sekolah, kelompok guru mapel sejenis dalam sekolah, bisa juga MGMP atau KKG, itu secara bebas bisa memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk tujuannya sebesar-besarnya keberhasilan di dalam pembelajaran tadi. Ya, jadi orientasinya adalah keberhasilan tadi, maka efektivitas yang menjadi tujuan utamanya. Nah, kemudian RPP yang telah dibuat itu tetap digunakan. Artinya yang selama ini kita menggunakan 13 komponen itu bisa tetap digunakan. Artinya itu tidak wajib disederhanakan menjadi RPP yang sederhana tadi. Nah, sekarang kita lihat bagaimanakah prinsip penulisan RPP. Jadi prinsip penulisan RPP itu kepada apa, kemana orientasinya dilakukan penulisan RPP. Yang pertama, efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Nah, karena berorientasi pada siswa inilah kekhasan yang ada pada setiap kelas itu bisa terakomodasi ya dengan menyusun RPP yang berbeda. Kalau sempat ya, karena guru sudah cukup tinggi bebannya. Nah, efisien itu dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Artinya di situ tidak terlalu banyak sumber daya, dalam hal ini sumber daya waktu, kemudian tenaga, pikiran, itu terkuras untuk penyusunan RPP. Kemudian efektif itu mencapai tujuan pembelajaran. Dalam hal ini berarti mencapai KD. Kemudian berorientasi pada siswa, yaitu mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, kebutuhan belajar siswa di dalam kelas. Nah, bagaimana cara menulis RPP? Sebetulnya tidak ada persyaratan jumlah halaman. Ya, sekalipun sekarang banyak dikenal sebagai RPP 1 halaman, sebetulnya tidak ada standar jumlah halaman, itu tidak ada. Juga tidak ada format baku untuk RPP. Artinya komponen-komponennya yang penting ada dan disusun secara logis, ya, berorientasi pada pencapaian tujuan, itu sebetulnya sudah baik. Akan tetapi seringkali kondisi fakta di lapangan itu atau kondisi real di lapangan itu, kalau berbeda format saja nanti akan banyak benturan dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Ya. Bisa jadi berbenturan dengan wakil kurikulumnya, dengan pengawasnya, dan seterusnya. Nah, sekalipun demikian, prinsip dasarnya adalah guru itu bebas membuat, memilih, mengembangkan, dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip yang tadi sudah dikemukakan tadi. Ada 3 prinsipnya, efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Bukan berorientasi pada pemenuhan kewajiban administrasi. Jadi kembali lagi ke formatnya, tetap bisa menggunakan yang dengan 13 komponen, bisa juga yang disederhanakan, yang hanya memuat 3 komponen utama tadi. Jadi komponen utama tadi adalah tujuan, kemudian kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah, dan penilaian pembelajaran atau assessment. Ya, sedangkan komponen yang lain itu dianggap sebagai pelengkap. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, apa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran? Saya yakin teman-teman sudah banyak bersinggungan kemarin dalam penyusunan RPP, sehingga ini harapannya tidak bermasalah ya. Jadi
kalau kita mau mencapai tujuan, itu dalam hal ini tujuan pembelajaran, kita harus kembali mengingat bahwa orientasi utamanya adalah ini, kompetensi dasar. Ya, orientasinya adalah kompetensi dasar. Sehingga dari kompetensi dasar itu kita harus bisa membreakdown, memecah KD menjadi IPK. Nah, bagaimana kenapa kok harus di breakdown? Jadi kompetensi dasar itu kan belum operasional, maka operasionalisasinya adalah di IPK. Nah, mengapa kok belum operasional? Karena di sini nggak bisa diukur kalau wujudnya hanya KD saja. Nah, pengukurannya itu adalah pada butir-butir IPK. Kemudian pada RPP bisa jadi kita kembangkan materi atau bahan ajar. Sekali lagi orientasinya adalah pada KD. Kemudian model pembelajaran yang apa yang akan kita pilih. Di situ juga kita kembalikan kepada kompetensi dasar yang akan dicapai. Kemudian bagaimana kita mengembangkan instrumen evaluasi. Sekali lagi orientasinya adalah juga pada KD. Nah, saya akan tunjukkan pada teman-teman bagaimana menyusun tujuan pembelajaran yang harus berangkat dari breakdown KD menjadi IPK. Jadi kalau kita perhatikan di kompetensi dasar itu formulanya, KD itu formulanya kan mesti selalu terdiri dari ini. Ada kata kerja, kemudian diikuti dengan materi pokok. Contoh misalnya, KD 3.3, menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup misalnya. Ini contohnya. Nah, di situ formula itu kita bisa identifikasi mana yang kata kerja dan mana yang materi pokok. Jadi materi pokoknya adalah, kata kerjanya adalah menerapkan, kemudian materi pokoknya adalah konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Selalu, KD selalu terdiri dari formula ini. Ya, terdiri dari dua komponen ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimanakah cara pembuatan IPK. Jadi di dalam KD tadi yang terdiri dari kata kerja dan materi pokok, di situ kita bisa membreakdown menjadi IPK. Kata kerjanya kita breakdown menjadi kata kerja operasional. Ya, kata kerja operasional ini nanti kata kerja ini di breakdown menjadi beberapa kata kerja operasional. Nah, dari kata kerja operasional inilah nanti kita akan melakukan pengukuran. Kemudian materi pokok ini bisa kita breakdown menjadi konsep. Sehingga rumusan di dalam IPK itu ada kata kerja operasional dan diikuti dengan konsep. Sehingga satu konsep itu tertuang dalam satu IPK, ya, indikator pencapaian kompetensi. Nah, bagaimana kaidah di dalam penyusunan IPK? Yang pertama, memperhatikan kesetaraan antara level proses kognitif yang ada pada kata kerja dengan kata kerja operasional. Artinya kalau di KD itu kira-kira berasa C4, maka kita harus perhatikan bahwa IPK yang tersusun mestinya juga C4. Akan tetapi tidak menutup peluang atau tidak menutup kemungkinan bagi kata kerja operasional yang berada di level atas ataupun bawahnya. Nah, ketentuannya seperti ini. Kita bisa menggunakan KKO yang levelnya ada di bawah dari kata kerja yang tertuang di dalam KD. Tentu kita harus mempertimbangkan karakteristik KD-nya karena tidak bisa jadi tidak semua KD akan bisa berlaku seperti ini. Nah, kalau kita bisa menggunakan KKO yang levelnya ada di bawah KD, misalnya KD-nya itu C4, kita bisa menggunakan KKO di situ C3, mungkin C2, mungkin juga C1. Ya, tetapi sekali lagi harus mempertimbangkan karakteristik KD-nya. Nah, IPK yang seperti ini sering disebut sebagai IPK pendukung. Ya, dalam rangka untuk mencapai kesetaraan level proses kognitif tadi. Kemudian bisa jadi kita menggunakan KKO yang levelnya ada di atas kata kerja yang tertuang pada KD. Jadi KD-nya itu C4, kita bisa menggunakan KKO yang ada di C5, bahkan mungkin juga C6. Asumsinya di situ nanti akan terjadi proses scaffolding di dalam pembelajaran, baik oleh gurunya maupun oleh teman-teman sebayanya. Nah, ini seringkali kita sebut sebagai IPK pengayaan karena dia mencapai level yang lebih tinggi dari
level proses kognitif yang ada pada KD. Dan yang penting, ini yang saya beri tanda warna merah ini, tidak boleh meninggalkan KKO yang selevel dengan KK. Artinya kalau kompetensi dasarnya itu C4, maka jangan sampai KKO yang ada pada IPK sama sekali tidak ada C4-nya, itu tidak boleh. Karena ini merupakan IPK inti. Jadi IPK inti ini harus selevel dengan KKO atau dengan kata kerja yang ada pada KD. Kemudian yang kedua, kaidahnya adalah IPK itu bersifat tunggal. Apa artinya bersifat tunggal? Yang pertama, tidak boleh ada double KKO. Jadi dalam satu IPK itu tidak boleh ada lebih dari satu KKO. Misalnya, menyebutkan dan menjelaskan. Ya, misalnya, menyebutkan dan menerangkan. Menyebutkan dan menggelapkan. Gitu ya. Karena ada menerangkan, ada yang menggelapkan. Jadi tidak boleh. Karena apa? Mengapa kok ini tidak boleh? Karena nanti pengukurannya menjadi susah. Ya, pengukurannya menjadi sulit. Ya, karena ini kan harus operasional. Kalau operasional itu ya berarti harus bisa langsung diukur. Kemudian yang kedua, tidak boleh double konsep dalam satu IPK. Kecuali KKO tertentu. Ya, misalnya membedakan, membandingkan. Nah, itu memang diikuti dengan lebih dari satu konsep. Misalnya, membandingkan atau membedakan tumbuhan dikotil dengan tumbuhan monokotil, ya, misalnya tumbuhan dikotil itu satu konsep tersendiri, tumbuhan monokotil itu satu konsep tersendiri. Nah, di situ KKO-nya itu diikuti dengan dua konsep minimal, ya. Membandingkan juga demikian. Itu kaidahnya. Ini baru sampai pada IPK. Karena dari IPK itulah nanti kita akan menyusun tujuan yang tadi menjadi salah satu dari 3 komponen wajib pada RPP sederhana. Nah, kalau kita ringkas sebetulnya keterkaitan antara KD, IPK, dan juga nanti di RPP itu kan ada pengembangan materi bagi yang RPP-nya lengkap. Jadi dari formula KD itu kita menjumpai ada 2 komponen, kata kerja dan materi pokok. Pada IPK, kata kerja di breakdown menjadi KKO, kata kerja operasional, kemudian materi pokok itu kita breakdown menjadi konsep. Ya. Nah, bagaimana materi pembelajaran? Materi pembelajarannya kita kembangkan dari sini. Ini garis lurusnya materi pokok, konsep, kemudian nanti dikembangkan menjadi materi. Sehingga materi yang dikembangkan di dalam RPP itu tidak kemana-mana. Ya. Asalnya jelas, bisa kita telusuri jejaknya dari sejak keberadaan KD, IPK sampai kemunculan materi. Nah, ini contoh kata kerja operasional. Saya kira nanti teman-teman bisa mencari. Ini banyak sekali sumbernya, tapi tolong hati-hati ya. Karena di situ, mohon maaf. Ya, karena di situ bisa jadi di internet itu banyak sumber-sumber yang tidak jelas. Ya. Tapi kalau kita hati-hati bisa mendapatkan sumber yang valid. Ini kata kerja operasional. Nah, ini dari IPK menjadi materi. Jadi IPK tadi kita breakdown menjadi, dari KD kita breakdown menjadi beberapa IPK. Ya, di mana komponen dari IPK itu ada kata kerja operasional, kemudian ada konsep. Ya, selalu demikian. Jadi IPK itu rumusannya, formulanya hanya terdiri dari 2 komponen, kata kerja operasional dan konsep. Kemudian dari konsep itulah kita kembangkan materi. Sehingga kalau di sini kira-kira ada 5 IPK, sebaiknya ya materinya kira-kira ada 5. Kemudian, nah ini yang penting. Bagaimana memformulasi tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu tidak boleh lepas dari IPK. Ya. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan breakdown KD menjadi IPK, maka dari IPK itulah kita menyusun tujuan pembelajaran atau memformulasikan tujuan pembelajaran. Nah, komponen dasarnya adalah ada ABCD. Audience, Behavior, Condition, Degree. Audience jelas peserta didik. Behavior-nya itu kita gunakan rumusan IPK. Condition itu pengalaman belajar yang sifatnya spesifik.
Kemudian degree-nya itu bisa kuantitatif, bisa kualitatif, bisa juga campuran. Ya, kalau saya menyebutnya istilahnya kuantilatif. Nah, tetapi sekalipun komponennya ABCD, bisa jadi urutannya tidak harus urut ABCD, bisa jadi CABD ya, misalnya, atau urutan lain. Tentu akan sangat tergantung dari situasi dan kondisi dan bagaimana kita menekankan proses pembelajaran yang terjadi. Ya, jadi komponennya yang penting ada, lengkap, dan boleh urutannya tidak harus ABCD. Kemudian yang kedua, jadi komponen pertama tadi adalah tujuan pembelajaran yang kita ingin bidik tadi. Kemudian yang kedua adalah langkah pembelajaran. Nah, ini akan sangat tergantung dari tahapan-tahapan yang ada pada model pembelajaran yang dipilih. Karena bisa jadi di dalam menerapkan pembelajaran itu kita memilih model pembelajaran tertentu. Maka langkah di dalam pembelajaran itu ya kita harus mengikuti sintaksnya. Nah, di standar proses yang dituangkan di dalam Permen nomor 22 tahun 2018 itu setidaknya ada 3 bagian utama dari langkah pembelajaran, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, sintaks itu bekerja di sini pada bagian inti, kegiatan inti pembelajaran. Jadi bekerjanya sintak atau mulainya sintak itu dimulai dari kegiatan inti pembelajaran. Ya, kalau pendahuluan itu kan ada persepsi dan seterusnya itu ya. Nah, sedangkan langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan model ada di bagian inti. Ini bagian pendahuluan yang umumnya digarap di dalam RPP itu ada persepsi, ada motivasi, dan ada relevansi. Ya, persepsi itu artinya kita membuat jembatan antara pengetahuan yang akan dipelajari dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya? Bisa jadi itu materi sebelumnya kalau memang itu relevan atau sifat materinya sekuensial misalnya, yang di situ ada potongan-potongan yang secara bertahap harus dilalui. Bisa jadi berkaitan dengan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Motivasi jelas, ya, itu berarti kaitannya dengan bagaimana upaya guru untuk meningkatkan semangat siswa di dalam pembelajaran. Tentu harus memberikan stimulus-stimulus yang tepat gitu ya. Kemudian relevansi, nah ini mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian pada kegiatan inti itu menurut saya harus menyesuaikan sintaks model pembelajaran. Jadi kalau teman-teman memilih model pembelajarannya PBL, ya ikuti sintaksnya PBL. Kalau menggunakan sintaksnya PJBL, menggunakan model PJBL, Project Based Learning, ya ikuti sintaksnya PJBL. Kemudian jika dibuat satu kolom, maka aktivitas yang dimuat adalah aktivitas siswa. Jadi di situ yang dirumuskan adalah kegiatan siswa, bukan kegiatan gurunya. Karena ini bisa dibuat satu kolom, bisa dibuat 2 kolom. Nah, kalau dibuat 2 kolom, maka aktivitas itu merinci kegiatan guru dan kegiatan siswa dan harus paralel. Contoh misalnya, guru bertanya, maka apa yang dilakukan siswa? Siswa menjawab. Nah, seperti itu. Jangan sampai kegiatan antara yang dilakukan guru dengan yang dilakukan siswa itu tidak paralel. Kemudian yang berikutnya adalah fokusnya pada aktivitas siswa. Jadi kegiatan pembelajaran itu dirancang untuk merumuskan apa yang dilakukan oleh siswa dan guru berperan sebagai fasilitator di dalam pembelajaran. Itu pada kegiatan inti. Kemudian berikutnya pada bagian penutup itu setidaknya ada refleksi, ada evaluasi. Ya, refleksi itu berkaitan dengan apa yang sudah dipelajari, bagian mana yang sulit, apa kendalanya, bagaimana langkah selanjutnya. Sedangkan evaluasi tujuannya adalah untuk mengukur apakah kompetensi dasar itu tercapai atau belum. Kemudian evaluasinya itu ada jenis evaluasi, ada bentuk evaluasi. Nah, jenis evaluasi itu bisa
macam-macam ya. Kalau ini pengukuran pada sikap, ya, ada juga pengukuran pada pengetahuan, ada juga pengukuran pada aspek keterampilan. Jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing di dalam menyusun RPP. Nah, skema besarnya seperti ini. Ya, pengukuran sikap itu ada yang utama, bisa juga pengukuran sikap penunjang. Ya, yang utama sikap itu tentu dengan observasi oleh gurunya selama 1 semester, kemudian juga oleh kalau dalam bicara kegiatan pembelajaran secara utuh di satu level pendidikan itu bisa dilakukan oleh guru BK dan wali kelas. Kemudian penunjang itu bisa penilaian antar teman atau peer assessment dan juga oleh diri sendiri. Sedangkan pengetahuan itu bisa wujudnya tes tertulis, tes lisan maupun penugasan. Ya, macamnya banyak sekali. Ya, tertulis itu misalnya pilihan ganda dan seterusnya itu. Yang sebagaimana sudah kita kenal. Kemudian berikutnya yang keterampilan bisa kinerja, proyek, portofolio, produk, dan juga teknik lain ya. Yang tentu saja harus relevan dengan apa yang harus diukur di dalam pembelajaran di dalam KD yang tadi sudah digarap diuraikan sebelumnya. Nah ini contoh kalau RPP di Jepang itu memang umumnya 1 lembar gitu ya. Oke, saya kira itu teman-teman apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran ketika nanti membuat RPP 1 halaman ya, disederhanakan. Nah, saya berharap RPP yang sudah disusun kemarin itu bisa disusun disederhanakan, berlatih untuk disederhanakan ya. Karena bisa jadi sebetulnya itu tidak ideal, tapi fakta di lapangan nanti bisa jadi menuntut seperti itu. Sehingga nanti ketika teman-teman PPL dan guru pamong ataupun sekolah menuntut dengan penyusunan RPP 1 halaman, itu kita paling tidak sudah ada gambaran, sudah pernah melakukan penyusunan ya. Tentu saja itu tidak ideal gitu ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau didiskusikan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Mefta. Mengenai tujuan pembelajaran tadi, bagaimana caranya menentukan condition sama degree-nya itu, Pak? Bisa minta tolong diberi contoh. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Kamu punya RPP, Mbak? Coba tayangkan RPP-mu. Oh iya. Ya, coba tayangkan RPP-mu. Ya, coba di-share Mbak di bagian ya, oke. Coba jelaskan dari IPK-nya, Mbak. IPK 1 apa? Kemudian tujuan 1 apa? Ya, silakan Mbak Mifta. Dibacakan IPK 1 apa? Kemudian tujuan 1 apa? Kalau saya kemarin membuat yang indikator pertama itu mengidentifikasi sel penyusun di berbagai jaringan hewan. Kemudian tujuannya itu
Iya. Saya buat sama, soalnya kemarin saya nanya teman-teman juga, ini sama ya, sama gitu Pak, katanya terus itu saya bikin sama. Jadi sepertinya belum Ya. ada condition sama degree-nya. Iya, oke. Nah, berarti ini kan masih kurang ya. Nah, sekarang Iya. kita perhatikan di situ. IPK-nya adalah mengidentifikasi sel penyusun di berbagai jaringan hewan. Ya, jelas ya. Nah, sekarang kita lihat dulu di situ. Mana kata kerja operasionalnya? Mengidentifikasi. Iya, mengidentifikasi. Mana konsepnya? Sel penyusun di berbagai jaringan. Yes, ya. Jadi jelas ya, komponennya itu sudah jelas ya. Ada kata kerja operasional, kemudian ada konsep. Nah, sekarang di dalam perumusan tujuan pembelajaran harus ada ABCD, ABCD ya. A-nya adalah audiens, dalam hal ini adalah siswa atau peserta didik. Ya, di situ sudah. Nah, sebaiknya di dalam membuat rumusan tujuan pembelajaran itu tidak dipukul rata, karena nanti kalau dipukul rata condition-nya tidak akan kena. Artinya bahwa apa yang dituntut di dalam condition itu adalah sifatnya spesifik, itu tidak bisa tercapai. Nah, dalam hal ini bisa dibuat rumusannya, tujuan pembelajarannya 1, siswa dapat. Nah, siswa di situ sudah audience. Kemudian tadi formulanya B-nya itu kan IPK. Berarti bagaimana kalau A dan B digabung jadinya seperti apa? Mbak Siswa Miftah? dapat mengidentifikasi. Dan terus sampai selesai. Oh, siswa dapat mengidentifikasi sel penyusun di berbagai jaringan hewan. Yes, itu baru AB. Nah, sekarang C-nya di mana? D-nya di mana? Nah, bagaimana? Apa yang dilakukan supaya siswa bisa mengidentifikasi? Apa yang harus dilakukan supaya siswa bisa mengidentifikasi sel penyusun di berbagai jaringan hewan? Dengan melakukan pengamatan secara mikroskopis. Yes. Iya, itu dia. Itulah condition pengalaman belajar yang sifatnya spesifik. Jadi sekarang kalau digabungkan ABC, bagaimana jadinya? Siswa dapat mengidentifikasi sel penyusun di berbagai jaringan hewan dengan melalui pengamatan secara mikroskopis. Yes, pengamatan secara mikroskopis. Itu baru C. Nah sekarang degree itu adalah sejauh mana IPK itu atau rumusan behavior itu bisa dicapai. Bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Kalau mampu mengidentifikasi kira-kira sampai mana, sejauh mana kemampuan mengidentifikasi itu akan dikembangkan atau akan dibidik pada siswa. Kira-kira rumusan degree-nya kualitatif atau kuantitatif? Kalau mengidentifikasi itu bisa kuantitatif atau bisa kualitatif atau bisa kedua-duanya? Oke, bayangannya gini Mbak, supaya orang itu bisa melakukan identifikasinya itu sejauh mana itu bisa dilaksanakan, kira-kira apa yang bisa menjadi patokan buat kita kalau orang melakukan identifikasi? Yang diidentifikasi kan harus kecekel kan? Halo? Iya Pak. Iya, artinya jadi kalau misalnya di situ ada banyak siswa gitu ya, Mbak Miftah misalnya jadi guru ya, ini contoh ya, analogi saja. Kemudian ada satu kegiatan ya, ada satu kegiatan yang di situ melibatkan beberapa banyak siswa dari sekolah-sekolah yang lain. Nah, karena mereka campur, Mbak Miftah harus bisa mengidentifikasi mana siswa saya, karena di situ kumpulan dari berbagai macam siswa dari sekolah-sekolah yang lain. Nah, supaya berhasil Mbak Miftah harus bisa mengenali siswanya kan begitu ya? Iya Pak. Artinya kalau mengenali itu bisa menunjukkan mana siswa saya dan mana yang bukan, kan begitu? Harus bisa membedakan. Begitu kan? Iya, Pak. Nah, berarti siswa yang nanti saya
harus temukan itu harus benar kan? Iya. Nah, itulah degree-nya. Degree-nya. Itu bisa kualitatif, ataukah bisa kuantitatif, ataukah bisa dua-duanya kira-kira. Nah, ini kalau diterapkan pada sel penyusun di berbagai jaringan hewan, Bisa keduanya mungkin Pak. ya, sebentar. Ya, mohon maaf ada telepon dari Bu Meti urusan dengan kegiatan yang mau dilaksanakan. Ya, kembali ke sini tadi Pak Miftah ya. Coba tadi diulangi rumusan ABC-nya. Rumusan ABC-nya, siswa dapat mengidentifikasi sel penyusun di berbagai jaringan hewan melalui pengamatan secara mikroskopis. Ya, nah sekarang mau sejauh mana mengidentifikasi itu dilakukan. Nah itulah yang disebut dengan degree. Misalnya mengidentifikasi dengan benar, atau misalnya mengidentifikasi kalau itu bisa dinyatakan dengan jumlah, silahkan dinyatakan dengan jumlah. Ya, misalnya secara kualitatif ya, misalnya ini contoh ya, nanti silahkan dicek apakah ini benar atau tidak. Siswa dapat mengidentifikasi sel penyusun di berbagai jaringan hewan melalui pengamatan mikroskopis dengan benar. Artinya identifikasinya itu benar, bahwa ini adalah sel penyusun misalnya jaringan otot, misalnya. Ini sel penyusun jaringan saraf, misalnya. Nah, di situ ada tuntutan. Tentu harus membedakan bahwa ini adalah sel-sel jaringan otot, ini sel-sel jaringan saraf, mungkin ini sel-sel jaringan yang lain gitu ya. Nah, maka di situ harus bisa menentukan mana yang merupakan sel penyusun jaringan otot, mana yang merupakan sel penyusun jaringan yang lain. Itu secara kualitatif. Pada kasus yang lain, misalnya yang nomor 2. Yang nomor 2. Coba Mbak Miftah, yang nomor 2, IPK-nya seperti apa Mbak? Indikator nomor 2 menyebutkan jenis jaringan hewan, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, ini enggak usah ditulis saja jaringan epitel, ikat, otot, saraf ini. Nah, sekarang dibuat formula AB. AB. Siswa dapat menyebutkan jenis jaringan hewan. Seperti itu, Pak. Ya. Ya, sekarang dilengkapi dengan C misalnya. Dilengkapi dengan C. Tadi sudah A, B, sekarang nambah C. Siswa dapat menyebutkan jenis jaringan hewan melalui studi literatur. Itu boleh, Pak? Ya nanti kalau masalah melalui literatur dan sebagainya itu nanti bisa kita diskusikan. Tetapi sudah ada dulu ya C-nya ya. Nah sekarang dilanjutkan dengan D. Bisa enggak ini disebutkan secara kuantitatif? Bisa. Ya, coba. Siswa mampu menyebutkan 4 jenis jaringan hewan berdasarkan studi literatur. Jadi, D-nya di depan. Ya, boleh. Jadi D-nya tidak harus di belakang, boleh. Ya. Jadi minimal 4 jenis jaringan misalnya. Nah, itu sudah ukuran degree secara kuantitatif.
Begitu ya, bisa ada bayangan ya Mbak ya? Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Degree. Ya, jadi degree itu adalah sejauh mana B itu mau dicapai. Ya, sejauh mana B itu ditetapkan. Bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Begitu ya, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan, ada yang mau didiskusikan? Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan lagi. Ya, bisa di stop share dulu, Mbak. Ya. Silahkan ada yang mau ditanyakan, yang lain mau didiskusikan. Sudah mengisi presensi OCW belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, baik. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Kalau tidak, mohon ditindaklanjuti apa yang sudah disusun kemarin di dalam RPP yang sudah teman-teman hasilkan, dibuat menjadi RPP 1 halaman. Nah, gitu ya. Disederhanakan menjadi RPP 1 halaman. Nah, komponennya berarti ada yang tadi sudah kita diskusikan ya. Ini satu kelas isinya berapa harusnya? 24 Pak harusnya. Ya. Ini masih ada yang belum mengisi presensi, ada Konita, Ega Amanati, Evani Dwi Arti yang belum mengisi presensi OCW. Oke, gitu ya teman-teman. Kemarin pengumpulannya di mana RPP yang sudah dihasilkan atau tugas-tugas sebelumnya yang sudah dihasilkan? Di Spada. Di Spada bukan? Ya. Oke, ya berarti nanti saya buatkan tempat untuk mengumpulkan RPP 1 halaman di Spada ya. Iya, Pak. Oke, saya kira itu sementara kuliah kita hari ini. Mohon yang belum mengisi presensi bisa diisi presensinya. Dan mohon dibuka sebentar kameranya untuk saya ambil gambarnya untuk melengkapi presensi di OCW. Ya, Mbak Octavia, Ega, Rahmi, Naili, Evani, Laili, Latifah. Ya, sebentar saja. Ini yang di kampus berapa orang, Mbak? Baik. Saya tunggu RPP 1 halaman 1 hari atau 2 hari? Halo, 1 hari atau 2 hari? 2 hari, Pak. 2 hari ya. Oke, saya buatkan tempatnya di Sepada 2 hari settingnya mulai dari hari ini sampai besok ya. Saya kira itu dulu. Kita akhiri. Selamat mengerjakan tugas. Nanti bisa ditanyakan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa di grupnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.